Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suharsono, Sarjana Agama, kepada Bapak Harsono dipersilakan. Baik Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, mari kita berdoa. Semoga acara kita pagi hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami hadir di sini di ruangan ini di SD 204 ini dalam rangka yaitu acara diseminasi CGP angkatan 11 tahun 2024. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara pada hari ini acara yang bermanfaat bagi kami, terkhusus bagi SD 204 ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua orang tua kami. Akhirnya ya Allah, kami tutup doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kami, yaitu Bapak Masarmus Ali Kameni, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan Guru. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kegiatan diseminasi program guru penggerak mengenai budaya positif yang pada hari ini alhamdulillah sudah hadir dua CGP kita, Pak Mezi dan Ibu Lili. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sangat penting, tidak saja bagi para CGP, tapi bagi kita semua. Karena di sini yang paling utama itu bagaimana kita belajar melakukan pengikhlasan kepada rekan-rekan. Karena tidak semua orang bisa komunikasi, bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dapat mendengarkan, dapat meresapi apa-apa saja yang nantinya disampaikan oleh Pak Meji dengan Ibu Didi. Terus ada pesan sponsor dikit, karena di sini ada perwakilan kelas 5 sama kelas 6 dan seluruhnya Pak Ali Harapi sesuai dengan pengumuman Pak Ali, budaya positif juga hubungan dengan budaya positif mengenai kegiatan upacara bendera. Tolong Bapak Ibu sekolah ini secara ini benar, nah itu ingin Bapak, jangan sampai ada lagi kekhilafan sehingga itu bisa mencoreng nama baik sekolah kita bersama. Itu termasuk juga budaya positif ya Pak Mezian, benar tidak Pak Mezian? Jadi itu termasuk budaya positif juga, bukan hanya mengenai kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tapi yang Bapak sampaikan itu termasuk juga budaya positif. Terus Bapak Ibu tolong diikuti kegiatan ini sampai selesai pelaksanaannya ya. Jadi mereka akan berkolaborasi satu sama lainnya dan tolong diikuti secara bersama-sama. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ini juga Pak Ali ngundang ya Bu Enda ya. Bu Enda datang ini nyuruh Pak Ali ngundang Bapak Ibu. Langsung itu tidak ada. Pak Ali pengen kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Semoga calon-calon guru penggerak di sekolah kita ini, khususnya 204 Palembang ini, bisa menerapkan dan selalu menerapkan secara berkala, dan jangan sampai setelah ini kita bisa melupakannya kembali dan balik ke awal, insya Allah Pak. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sambutannya Bapak Pasal tadi.
Setelah sebanyak rangkaian acara tadi, saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Coba dong kalau misalnya masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya diberi kepercayaan, diberi tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 ini menampilkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah pernah nih melihat tentang atau cerita dari budaya positif. Dan di sini saya mewakili ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya. Tentunya kita di sini saling berkolaborasi, berinteraksi untuk mereview kembali apa itu budaya positif. Baik, next untuk selanjutnya. Nah, di sini salam guru penggerak, nama saya Meji Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Nah, sebelum kita ke materi, ada baiknya kita ice breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Sekarang berhadapan dengan teman-temannya. Saling berhadapan. Nah, di sini kan ada yuk senyum selama 30 detik. Silakan berhadapan dengan teman sebelahnya untuk senyum 30 detik. Senyum sebaiknya. Oke, saling berhadapan. Oke, terima kasih Bapak Ibu pernah. Silakan kembali. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah berhadapan dengan teman sebelahnya. Apa yang Ibu rasakan menghadap teman sebelahnya? Tadi kan Bapak Ibu senyum, bahagia, atau gimana? Coba Ibu Ayu nampaknya ingin bicara. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Mezi. Kalau ditanya bagaimana perasaan saat berhadapan tadi, perasaannya sangat senang Pak, sangat bahagia. Terima kasih Bu Ayu. Tepuk tangan dong buat Bu Ayu. Nampaknya semuanya senyum bahagia, termasuk saya. Saya bahagia sekali bisa berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada kesepakatan forum diseminasi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentunya saya sudah menuliskan satu dalam forum ini, menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Itu kesepakatan kita untuk kegiatan pada pagi hari ini. Boleh ditambahkan apa yang harus kita lakukan untuk nantinya? Ayo. Ini sudah menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kira-kira apa nih yang ingin ditambahkan? Oke, Bu Ayu, apa Bu Ayu? Saat ada yang bertanya ataupun berbicara, kita harus menghargai Pak dan diam. Oke, sudah ditulis ini ya, menghargai siapapun. Satu lagi. Oke, Bu Siti, nanti yang bicara. Menjaga kebersihan. Kita tulis dulu ya, menjaga kebersihan. Kita
kita tulis menjaga kebersihan. Ada lagi, Ibu Ica, silakan Bu Ica. Men-silentkan handphone. Oke, men-silentkan handphone. Silent handphone, oke. Ya Ibu Sandy. Mulai acara dan selesai tepat waktu. Silent handphone, kemudian mulai acara tepat waktu dan berakhir tepat waktu gitu ya. Oke. Oke, saya rasa juga sudah cukup ya, Bapak Ibu semuanya sudah cukup ya. Nanti kita akan menghormati siapapun, menjadi pendengar yang baik, menjaga kebersihan, kemudian silent handphone, mulai dan selesai acara tepat waktu. Itu kesepakatan kita pada forum hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini tentang budaya positif ada poin-poin yang ingin kami sampaikan, ingin kita review kembali apa itu budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, apa itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas juga bisa, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol, restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Baik, nah di sini ini ada gambar. Ini sebagai contoh saja, gambar bukan mau gimana, tapi mewakili bagaimana cerita kita menghadapi untuk budaya positif. Nah di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan tentu saja budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, dilanjut. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada gambar profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu nih apa nih profil pelajar Pancasila. Nah, coba saya tanya ini, kita berbagi satu saja, apa itu profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu ketahui? Ada yang bisa? Boleh Ibu Sandy, apa itu? Beriman dan bertakwa. Oke, bisa, sudah benar sekali, beriman dan bertakwa. Ada lagi? Bergotong royong. Ya, gotong royong. Ya, baik. Bernalar bingkis. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tadi sudah salah satu Bapak Ibu menyebutkan profil pelajar Pancasila itu apa saja. Kita lihat di sini, tentu saja beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang disampaikan Ibu Sandy tadi. Kemudian ada mandiri, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong yang sudah disebutkan Ibu Dini tadi, kemudian kreatif, bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Nah, kita kembali ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana kita menghadapi keseharian kita terhadap peserta didik kita. Ini ada teori kontrol yang bisa kita laksanakan, kita tahu. Kemudian ini ada ilusi guru untuk mengontrol murid. Bapak Ibu setuju mengenai ilusi guru untuk mengontrol murid? Setuju atau tidak? Setuju ya, karena kita sebagai pendidik
juga harus mengontrol keadaan apa sih keadaan siswa, bagaimana kalau kejadian-kejadian yang tidak berkenan, kejadian yang tidak tidak diinginkan atau negatif. Intinya guru harus mengontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira setuju? Ya, semuanya pasti setuju ya, karena ini bernilai positif. Kemudian yang sebelahnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak setuju? Ada yang setuju? Tidak setuju? Boleh bercerita apa alasannya kok bisa tidak setuju? Ada yang bisa menjawab? Oke, Bu Sarwi. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kenapa ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter? Tidak setuju karena dengan melakukan fungsi kontrol dari guru, yaitu membuat rasa bersalah, itu akan menimbulkan negatif mental terhadap siswa tersebut, membekas, entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Ya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Sari. Ada lagi? Ada yang setuju? Ibu Dewi, gimana Ibu Dewi? Saya lihat Ibu Dewi pengen ngobrol, pengen ini bercerita. Silakan. Kalau kritikan guru berkritik ya, guru mengkritik, mungkin anak-anak jadi ngedown gitu Pak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memakan karakter. Gini ya Bu ya, kalau menurut saya kritik itu ada yang membangun, ada yang tidak. Jadi semuanya bisa ditampilkan, asal kita positif saja untuk mengkritik mereka, kemudian untuk membuat rasa bersalah supaya mereka bisa memperbaiki keadaannya untuk kedepannya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu boleh atau tidak menurut Bapak Ibu? Ya, karena itu memaksa, karena pemaksaan itu juga tidak baik. Next. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus, kemudian ada teori yang bisa mengontrol. Kemudian kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau kita kembali ke teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kalau gini sama, tidak mungkin anak-anak semuanya, guru, peserta didik itu sama, karena mereka berbeda. Kemudian stimulus respon yang sendiri, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita tidak bisa menyamakan nih, apa sih kok bisa respon kita sama semua? Tidak mungkin, karena kita berhadapan dengan bermacam-macam peserta didik. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu saja saya rasa itu tidak mungkin ya, karena kita berhadapan dengan siapa saja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Gimana itu? Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, intinya kalau misalnya mereka ada kesalahan, tentunya kita harus bertanya dulu, kenapa sih alasan dia melakukan hal perilaku buruk itu? Mungkin ada alasan yang konkret begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bagaimana? Tidak bisa kan? Karena yang mengontrol itu kita sendiri. Dan mungkin ya, kalau memang mereka bisa mengontrol kita, kita pasti mendengar dulu. Orang tidak bisa mengontrol kita, karena kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kalau teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tentunya kalau kita berkolaborasi
ada pandangan, ada cerita, pasti kita ada nih hal-hal negatif. Oh, berarti ini tidak baik, bisa mengontrol saya. Kemudian kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, baik. Kalau misalnya orang mengontrol kita, itu saya rasa tidak mungkin, karena hanya kita sendiri yang mengontrol kita sendiri. Kemudian ada pemaksaan Anda pada saat bujukan yang gagal, itu responnya ya. Kemudian kalau kita menggunakan teori kontrol, kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Tentunya kalau kita berkolaborasi dengan teman, peserta didik misalnya, tentunya itu hal yang positif. Karena kenapa? Kalau kita bercerita, berkolaborasi dengan mereka, kita tentunya ada hal-hal positif yang mereka sampaikan. Itu saja. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sini kalau teori kontrolnya model berpikir menang. Berarti semuanya harus baik. Model apa, cerita apa, intinya mereka itu berpihak pada positif. Oke, lanjut. Nah, kita kembali ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu paham nih apa itu disiplin positif. Ada yang mereview kembali, pernah mendengar nih bahwa disiplin positif itu apa? Coba saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya, apa itu disiplin positif? Ada yang bisa menjawab? Boleh Ibu Lili? Menurut saya disiplin positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan kepada murid kita. Misalnya kalau di sekolah kita itu ada sholat duha dan membaca yasin bersama setiap hari Jumat, itu salah satunya. Kebiasaan kita pada kegiatan sekolah ya, sholat doa untuk yang lainnya ya. Bagus sekali Bu Lili, terima kasih Bu Lili, tepuk tangan dong buat Bu Lili. Ada lagi selain itu ingin bertambah, boleh? Amat. Sekarang kita lihat ya untuk next slide. Oke. Disiplin positif ini berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tentunya nilai-nilai ini yang positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, disiplin positif ini ada gambar bagaimana keadaan siswa. Ini satu contoh saja. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tadi kita sudah belajar teori kontrolnya. Nah, lanjut membuat murid memahami, menyadari motivasi mereka gimana kriteria. Kemudian tanpa paksaan dan hukuman. Kembali ke nomor 3, kita nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita sebutkan apa itu profil Pancasila yang sudah kita pahami. Kemudian ada Ibu Primary Years Program, disingkat FPYP, yaitu berisi toleransi, bisa rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan kreativitas kerjasama,
percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau dikenal dengan life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Next, lanjut. Kembali ke motif perilaku manusia. Nah, sekarang coba Bapak ketahui apa saja sih motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu bisa menyebutkan salah satu, ada yang sudah bisa? Boleh, Bu Lili? Yang pertama, misalnya murid itu termotivasi karena mendapat hadiah dari gurunya. Itu. Masih mendapat penghargaan ya. Oke. Rewards dari pesan dari Bu Lili. Ada yang lain selain itu, motivasi apa yang bisa diterima oleh manusia? Ya rasa sama ya, semuanya itu karena reward penghargaan. Coba kita lihat di sini. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang disampaikan Ibu Lili tadi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya menurut mereka itu baik, karena motivasi itu untuk mendukung mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik untuk depannya. Di sini ada perbedaan nih, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, mereka langsung spontan dijatuhkan hukuman. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, kemudian peraturannya sudah ada. Murid tetap dibuat tidak nyaman, bisa saja itu konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi di murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu pernah tidak mendengar apa itu posisi kontrol restitusi. Di sini ada gambar nih, gambar orang dan apa ini? Ada loh, kemudian ada roda. Itu kira-kira pandang Bapak maksud dari gambar itu. Bisa menjawab? Apa sih? Coba dilihat gambar itu. Dia melakukan rebahan tangan, tapi stabil, benar nggak? Itu stabil kan? Tidak turun dan tidak naik, itu sama. Jadi posisi kita itu harus mengatur diri kita dan imbang. Kita lihat apa itu posisi kontrol. Next. Nah, di sini ada 5 kontrol restitusi. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol restitusi. Next. Nah, 5 posisi kontrol tadi mempunyai arti apa saja nih? Penghukum seperti apa? Ini contohnya. Kalau guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti itu dia sebagai penghukum kepada siswa-siswanya. Kemudian contoh nih, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu memberontak nih, menyalahkan begitu.
Kemudian membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Misalnya guru, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu sebagai contoh saja. Itu pembuat rasa bersalah, berarti dia merasa bersalah. Kemudian teman, contohnya kata-katanya, ayolah lakukan demi Bapak. Begitu. Itu dia berhadapan dengan siswa, dia bercerita dengan siswa, itu sebagai teman. Kemudian pemantau, bagaimana guru itu memantau keadaan siswa, misalnya apa peraturannya, kemudian berapa banyak nih, itu atau gitu. Pokoknya dia memantau apa saja yang dilihat mereka. Kemudian guru sebagai manajer, contohnya, coba di sini siapa nih yang tahu manajer itu apa sih? Seperti apa kalau misalnya bapak ibu menjadi guru? Boleh? Siapa yang boleh? Silakan. Yang saya ketahui posisi guru sebagai manajer adalah ketika guru menemui permasalahan kepada siswa, guru itu bisa membimbing siswa, kemudian membimbing siswa untuk siswa sendiri dapat memecahkan permasalahannya, gitu Pak. Terima kasih Bu Dewi, tepuk tangan dong buat Bu Dewi. Lagi ini tentang manajer tadi yang disampaikan Ibu Dewi tadi sudah benar sekali. Guru itu harus menjadi manajer karena misalnya kalimatnya apa yang kita yakini, berarti apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Interaksi dengan siswanya sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi sudah disampaikan di beberapa contoh. Tapi ini contohnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada contoh hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai hukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini ada kalimat, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Lanjut. Nah, di sini ada posisi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai posisinya sebagai teman. Kemudian pemantau, contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan terakhir ada manajer. Nah, di sini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami nih apa katanya yang 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi, kita sebagai guru sebaiknya di antara kelima tadi menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau di gambar itu sebagai temannya saja, langsung next. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat membuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, agar dapat menemukan solusi yang tepat. Lanjut. Posisi kontrol restitusi, selain itu, manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut. Nah, sekarang kita ke posisi keyakinan sekolah atau kelas.
Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah pernah nih membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, karena kita mereview kembali sekolah kita sudah ada guru penggerak. Tentunya keyakinan sekolah atau kelas sudah pernah dilakukan. Mungkin ada beberapa guru yang sudah melakukan. Saya ingin bercerita dengan Bapak Ibu semuanya atau berinteraksi, berkolaborasi. Siapa nih yang bisa bercerita tentang keyakinan sekolah atau kelas yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami? Coba cerita dulu, siapa yang bisa? Coba Ibu Ayu. Menurut saya keyakinan sekolah atau kelas di sini sama seperti peraturan kelas, tetapi yang membedakannya kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswanya. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Jadi memang lebih baik keyakinan kelas karena siswa sendiri yang membuat, dan kalau siswanya melanggar berarti dia sendiri yang merasa malu, merasa bersalah untuk melanggar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Ayu, tepuk tangan dong buat Bu Ayu. Sekarang kita lihat keyakinan kelas. Menurut Ibu Ayu tadi sudah disampaikan apa itu keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas ada bedanya dengan peraturan ya. Ini mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama dengan peserta didik, kemudian bersama-sama memecahkan masalah, kemudian keyakinan sudah disepakati, berarti kita melanggar begitu. Kemudian kalau peraturan kelas itu peraturan yang dibuat oleh satu pihak tanpa melibatkan peserta didik begitu. Intinya dari situ ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memahami, kita sama-sama saling memahami apa itu keyakinan kelas. Baik, lanjut. Ini sudah saya sampaikan tadi. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan atau universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian pernyataannya harus positif. Dan terakhir, semua warga sekolah yang dilibatkan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ini kelas saya. Contoh saja ini gambarnya. Peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Lanjut, ini contoh yang pernah saya buat kemarin. Ini ada keyakinan kelas. Contohnya saja, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian keyakinan kelas, setiap anggota kelas itu harus belajar, kemudian harus senang dan bahagia di dalam kelas. Ada lagi kalau misalnya keyakinan kelas yang bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu kesepakatan kami yang ada di kelas. Next, lanjut. Nah, sekarang kita briefing dulu. Biar kita semangat, kita tadi sudah belajar, kita briefing dulu nih. Coba sekarang kita buka yang pertama ini gambar. Nah, sekarang kita lihat gambar. Nah, di sini ada harus fokus dan tidak boleh tidak fokus ya. Ini harus fokus. Kemudian dilarang berkedip, perhatikan gambar. Stop.
Oh, nah, ikutan. Lanjut. Oh, nah, di sini ada perhatian gambar berikut. Ini gambar apa? Ibu Dewi menyebut itu pinguin. Pakai apa pakai apa? Pakai apa pakai apa? Panda. Coba dilihat, benar kayak panda atau pinguin? Coba dibuka. Jawabannya adalah ternyata kepalanya panda, tapi badannya pinguin. Lanjut. Tapi tebakan Pak Kemal sudah tahu ya. Berarti sudah tahu itu gambarnya. Nah, seharusnya gajah. Memang perhatikan gambar berikut. Kalau badannya si gajah, kalau badannya gajah ya. Coba kita lihat mukanya. Ini jauh ya, gambar kepalanya bebek, tapi badannya gajah. Fokus. Sekarang terakhir ya. Oke, lanjut. Belum, ini guru fokus. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini apa nih? Menurut Bapak Ibu, ini ada gambar. Ini gambar, ini gambar. Ini B silang nih. Tapi diganti P. Tarik kesimpulan. Kita lihat benar atau tidak. Ayo. Tarik kesimpulan. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bapak. Lanjut. Lanjut es breaking lagi atau masih es breaking? Oke, lanjut. Masih semangat kayak Ibu Lili ya. Jadi sudah, ini lagi. Ayo kita buka satu lagi. Sebut warna, ini warna apa? Coba kita lihat. Belum. Kita lihat. Aturan sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Nanti sebut warnanya. Oke, lanjut. Contoh kuning dibaca hitam. Ini warnanya hitam. Lanjut, ajak semuanya bermain. Oke, sini sudah diajak. Ini laptop muda. Merah. Oke. Kuning. Hijau. Lanjut lagi. Biru. Ungu ya. Jadi ungu. Biru. Oke. Hitam. Fokus. Lagi. Fokus, level sedang. Itu tadi level muda, ini level sedang. Ayo buka lagi boleh nih. Nah, pink. Ini merah kan? Lanjut. Ada yang oranye, ada yang coklat. Ini mana ini? Merah. Jadi fokus ya Bapak Ibu, hebat sekali. Langsung kita lihat di sini. Merah, kuning,
Bu Lili karena bukan langsung PPT tapi langsung video ya. Nah di sini ada langsung kebutuhan dasar manusia. Di sini sudah ada gambar. Kita perlunya apa nih kebutuhan dasar manusia? Nah sebagai manusia kita perlunya apa? Contoh salah satu saja, Bapak Ibu bisa menyebutkan kebutuhan apa yang Bapak Ibu inginkan? Kebutuhan dasar manusia yang paling pokok itu kebutuhan biologis kita, berupa makanan, rumah, kemudian pakaian. Makanan dan pakaian. Ada lagi selain itu, Ibu Sari, boleh Bu Sari? Terima kasih Bapak. Tentunya Pak, kita sebagai pendidik ini harus mempunyai jiwa emosional, terutama kalau perempuan itu keibuan. Jadi harus menciptakan cinta dan kasih sayang. Ya, itu Pak. Dan kasih sayang, tepuk tangan dong buat Ibu Dewi dan bisa terlihat. Juga makanan, kemudian cinta kasih sayang. Saya rasa ada lagi nih. Oh, Pak Kemal dari tadi pengen menyebutkan ada beberapa. Silakan. Mungkin saya sama saja ya Pak Presiden, kebutuhan dasar manusia yaitu sangat papa. Itu saja mungkin sama seperti Bu Dewi. Oke, luar biasa Pak Kemal. Oh, Ibu Lili, oke boleh. Kebutuhan kebebasan, misalnya mempunyai pilihan-pilihan makanan favorit atau permainan kalau anak-anak permainan favorit. Luar biasa semuanya sudah bisa memahami nih apa kebutuhannya. Itu pendapat mereka tentang pribadi mereka, tentang kebutuhan yang kita inginkan. Kita lihat nih apa saja kebutuhan dasar manusia. Coba dilihat. Nah di sini kebutuhan dasar itu mungkin segala sesuatu yang kita bukan mungkin lagi, tapi memang segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki itu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan ada dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Contoh saja, bisa dilihat tadi ada yang butuh cinta, kemudian ini ada tanda apa ini? Nah, ini kebutuhan dasar. Kemudian rumah. Nah, pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia, tentu saja yang sudah Bapak Sungguh sampaikan tadi sudah masuk di dalam kategori ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan kita pasti memerlukan apa yang akan kita butuhkan seperti itu. Kita lihat, kita pahami lagi untuk selanjutnya. Baik. Next. Nah, bertahan hidup. Contohnya sudah disebutkan oleh Ibu Dewi tadi, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima yang sudah disampaikan oleh Bu Sherly tadi. Kemudian ada penguasaan dan dianggap memimpin seperti yang disampaikan oleh Ibu Lili. Kemudian ada kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru yang sudah disampaikan oleh Pak Kemal tadi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa memahami. Kemudian ada penanganan tadi yang terakhir sudah disebutkan. Sekarang ada contoh studi kasus tentang salah satu guru. Ini ada Ibu Ica di salah satu forum ini, ada Ibu Ica ya di sini. Kemarin sudah kami berinteraksi dengan Bu Ica, bercerita. Ini salah satu contoh saja. Sini saya akan bacakan ya. Ibu Ica, guru wali kelas kelas 5C, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Anton.
Beberapa anak telah mengeluhkan Anton yang seringkali meminta bekal makan siang, sehingga mencari dengan cara paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ica, apa yang akan Anda lakukan? Berarti Anton tadi mengambil makanan dari temannya. Kira-kira kenapa sih Anton bisa mengambil makanan tersebut? Ada yang bisa menyebutkan kenapa alasan si Anton mengambil bekal? Ada yang bisa bercerita? Kira-kira apa nih? Boleh Bu Dwi? Terima kasih Pak Messi. Itu kan ceritanya Anton meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, kita sebagai guru itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita memanggil siswa tersebut, kemudian kita menanyakan alasan dia untuk melakukan hal tersebut itu karena apa. Bisa jadi dia itu Anton tersebut di rumahnya kekurangan makanan, gitu Pak. Jadi mungkin saja karena kekurangan kebutuhan biologis dia tadi, sehingga membuat dia itu mengambil makanan temannya secara paksa. Terima kasih Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Dewi. Salah satu tadi mungkin alasan Ibu Dewi kekurangan makanan favorit dia di rumah. Oke. Selanjutnya selain makanan ada nggak yang selain makanan? Kebutuhan kenapa sih dia mengambil itu makanan bekal itu? Boleh Ibu Sri? Belajar ya Pak ya. Jadi di kasus Bapak ini Ibu Ica wali kelas 5C bingung karena ulah anaknya si Anton sering dimintai makanannya dengan paksa ya Pak. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ica, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama saya akan menanyakan alasannya kenapa sampai dia tidak membawa bekal sehingga dia mengambil terus dengan paksa makanan temannya. Mungkin Bapak di rumahnya, kita kan tidak tahu kondisi lingkungan keluarganya bagaimana, faktor ekonominya, mungkin ekonominya kurang mapan aja Pak, mungkin Pak, atau ibunya nggak sempat masak. Artinya makanan ya, karena ingin makanan tersebut ya. Luar biasa Bu Selvi, terima kasih. Ada lagi? Pak Kemal. Oke, Pak Kemal. Baik, Pak Messi, mungkin saya sependapat dengan Ibu Sherly ya. Mungkin si Anton itu kekurangan kasih sayang, itu yang pertama. Kasih sayang seperti teman-temannya yang lain yang sudah disiapkan sarapan sekolah, sedangkan Anton kurangnya kasih sayang dan kurangnya masalah di finansial, keuangan mungkin itu saja. Terima kasih. Kekurangan finansial menurut Bapak Kemal. Terima kasih Pak Kemal, luar biasa. Kita lihat nih alasan-alasan yang pernah kita temui dalam anak-anak. Ini contoh kasus saja, misal untuk alasan Anton, karena ia lapar. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Oke, sudah tahu tadi, sudah disampaikan oleh Ibu Dewi karena makanan ya. Karena kita lihat makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi atau berusaha adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kan kalau bertahan hidup tadi kan memerlukan makanan, pakaian. Mungkin itu alasan Anton untuk yang pertama. Bisa jadi untuk alasan kedua kita lihat X. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Bisa jadi kan? Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Anton adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang sudah disampaikan Ibu Sherly tadi, berarti dia butuh nih kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tuanya atau orang yang di sekelilingnya. Baik, lanjut. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Anton sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Jadi dia merasa
bahwa saya ini adalah penguasa di dalam kelas. Dan dia sebenarnya di rumah sudah menerima makanan yang lebih dari situ misalnya kan. Tapi dia memiliki jiwa kekuasaan, jadi ingin merebut makanan bukan karena ingin makan, tapi ingin berkuasa. Alasan Anton yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Anton sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kemal tadi, mungkin finansial ya kali ya. Karena makanan yang itu saja tidak pernah diberikan yang makan yang lebih. Mungkin itu alasan Anton ingin mengambil makanan-makanan teman-temannya. Itu butuh kebebasan. Kemudian lanjut. Karena dia ingin iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya jadi lucu, maka berarti Anton sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Lanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ada yang pernah tahu apa itu segitiga restitusi? Pernah dengar? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi. Salah satu saja bisa disampaikan. Yang bisa? Bu Dewi, boleh. Terima kasih Pak Mezi. Kalau segitiga restitusi itu asing ya Pak bagi saya. Tetapi saya pernah sedikit mendapatkan informasi dari guru penggerak sebelumnya di budaya positif bahwa segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk guru dalam memecahkan kasus-kasus atau permasalahan siswa. Itu Pak. Bu Dewi sudah menyampaikan tadi, boleh Bu Sally? Ya, terima kasih Bu Dewi, betul sekali. Sebenarnya Pak, segitiga restitusi ini sudah ada dari dulu Pak, dari zaman kita kecil sekolah dulu sebenarnya sudah ada, cuman kita tuh nggak tahu namanya, beda kan. Kasus-kasus yang pernah kita alami selama di sekolah ini sebenarnya kita sudah memang restitusi anak-anak tersebut, tapi kita tidak sampai ke keyakinan kelas tadi Pak. Kita belum sampai bertanya ke anak tersebut pelanggaran atau nilai-nilai kebajikan mana yang mereka langgar, seperti itu Pak. Terima kasih. Tangan dong buat Bu Dewi untuk Bu Sally sudah bisa menyampaikan nih Mas apa itu segitiga restitusi yang mereka kenal. Ada Ibu Sally tadi menyebutkan belum kenal nih, mungkin kita sudah merasakan, sudah pernah menerapkan kepada siswa, cuman kita belum mengenal apa itu langkah-langkahnya, atau sudah pernah dilakukan tapi tidak merasa melakukan begitu. Kita lihat segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga yang sudah saya gambarkan. Ada 3 segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini ada contoh sedikit saja, tolong dilihat. Ada skenario segitiga restitusi yang saya tampilkan waktu itu. Coba kita lihat bersama-sama.
dan Nopal melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya namanya Ayumi. Nopal melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul tidak? Ya betul ya. Oh, berarti mencontek itu perbuatan yang baik atau buruk? Baiklah. Memang dulu Pak Sintu menjelaskan setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Pak Messi juga pernah berbuat salah. Nopal pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita semuanya berbuat semua salah. Tapi Pak Messi ini justru bukan mencari siapa yang salah, tapi Pak Messi mau membantu untuk mencari solusi supaya Nopal tidak mencontek lagi. Nopal pasti punya alasan kenapa Nopal ini coba cerita sama Pak Benzi. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Kenapa dia belajar? Main. Baik, berarti ketika Nopal tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal, betul ya? Masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan yang lalu? Apa itu keyakinan kelas kita? Ya, Nopal yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam keseharian kita. Sifat jujur itu baik untuk kita ya. Kalau saya yakin kira-kira apa yang harus melakukan supaya tidak menjadi, karena menjadi itu perbuatannya tidak jujur, ya kan? Supaya tidak menjadi kembali apa sih? Belajar mampunya. Oke, kemudian apa lagi? Berdoa kepada Allah. Oke, baik. Nopal sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Nopal tidak menjadi kembali, sudah tahu. Baik, sekarang pertanyaannya apa mulai dilakukan? Baik, mulai hari ini ya, Nopal akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, agar mengucapkan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya, baik, terima kasih Nopal. Pak Guru yakin dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tua. Kita dulu siap ya untuk berubah jadi lebih baik lagi. Siap. Skenario kasus 2 ini namanya Sakira. Selamat pagi Sakira. Sakira sudah istirahat kan? Sakira tahu tidak kalau Bapak panggil Sakira di sini? Sakira tadi berangkat sekolah jam berapa? Jam 10 ya. Sekolah kita masih jam berapa? Jam 6.40. Artinya Sakira ini berangkat sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat itu perjalanan baik atau tidak baik? Oh, tidak baik ya? Perbuatan yang salah ya? Baik, setiap manusia tidak ada yang sempurna, termasuk Sakira tadi pernah berbuat salah, termasuk Pak Mezi pernah terlambat menghadiri acara, tapi di sini Pak Mezi bukan mencari yang salah. Di sini Bapak ingin membantu Sakira untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Sakira datang ke sekolah. Coba ceritakan sama Pak Mezi, kenapa sih bisa terlambat? Tidurnya kemalaman. Emang jam berapa Sakira tidur? Itu belajar ngapain? Jadi Sakira nonton TV dan main handphone, akhirnya tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, betul ya? Sebelumnya Sakira masih ingat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat dalam pertemuan yang lalu? Masih ingat nggak? Masih ya? Apa itu? Apa? Disiplin dan tepat waktu. Sakira yakin disiplin dan tepat waktu penting bagi kita. Oke, baik. Sekarang apa yang harus Sakira lakukan supaya Sakira itu tidak terlambat dan tepat waktu masuk sekolah?
pasang alarmnya jam ketika apa? Kalau pasang alarmnya di waktu sebelum apa? Sebelum subuh ya. Kira juga bisa merasakan setelah subuh. Baiklah, Sakira kan sudah tahu nih apa yang sudah dilakukan. Sudah ya? Sudah belum? Suaranya berapa? Berarti kapan mulai dilakukan? Nanti ya? Berarti mulai hari ini ya? Baik, berarti mulai hari ini Sakira melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat. Bisa ya? Kita dulu. Sepakat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nova. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga resolusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Saya Sakira. Saya senang sekali diajak Pak Mezi untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Oke, tadi sudah melihat video. How to get the most of Grammarly free. Tadi sudah melihat video segitiga resolusi yang saya praktekkan kepada siswa ya atau murid saya. Nah tadi kira-kira Bapak Ibu sudah mendengar apa saja sih dalam segitiga resolusi tadi yang Bapak lihat? Ada tidak yang skenario yang saya buat tadi? Kira-kira kalau menstabilkan identitas tadi sudah ada belum saya sebutkan? Ada ya? Seperti apa tadi Bu? Coba lihat. Untuk pertama, menstabilkan identitas yang tadi langkah-langkah yang dilakukan Pak Mezi ketika saya memahami adalah Pak Mezi menyebutkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi sudah melihat video tadi ya, sudah tahu apa itu menstabilkan identitas. Kemudian ada lagi yang nomor 2 itu apa? Validasi tindakan yang salah. Nah tadi saya sudah menyebutkan validasi tindakan yang salah ya, saya lihat tadi. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi semua kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif atau teori kontrolnya tadi sudah kita lihat ya. Kemudian mengenali dan mengakui anak itu membutuhkan apa seperti itu dan alasan mereka kenapa mereka mencontek atau terlambat. Nah di sini tadi sudah saya ada kalimat kau pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi kan sudah saya menanyakan alasan si Sakira dan si Naupal kenapa terlambat, kenapa mencontek seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi mereka sehingga mampu mengaitkan keyakinan yang sudah dibuat kemarin atau tindakan yang salah dikuatkan lagi dengan keyakinan yang kita buat. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan misal nilai yang kita percaya di sekolah kita atau keyakinan apa sih yang kita buat kemarin seperti itu kan. Jadi si anak mulai berpikir nih, oh kemarin iya Pak, kemarin kita buat nih keyakinan ini harus disiplin, harus jangan terlambat menghidupkan alarm kalau misalnya pengen ke sekolah pagi-pagi. Mungkin itu saja sih penerapan hari ini. Tentunya kita belajar tadi, kita bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama ingin memecahkan permasalahan terhadap peserta didik kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan masa depan peserta didik kita untuk kedepannya. Di sini
kita berefleksi. Nanti Bapak Ibu, apa yang kita ambil dari kegiatan ini? Coba ada yang Bapak Ibu ini bercerita sih, apa sih kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh, Bu Lili? Silakan Bu. Saya kira Bu Lili maju ke belakang dong. Ayo, kita maju ke belakang. Biar lihat kamera. Baiklah, terima kasih Pak Mezi atas kesempatannya. Jadi saya akan merefleksikan apa yang kita ambil dari kegiatan ini. Yang masih yang kedua juga ya Pak, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Jadi perasaan saya hari ini adalah sangat senang sekali karena bisa menambah wawasan saya sebagai seorang guru. Kemudian yang dapat saya ambil dari dalam kegiatan diseminasi Pak Mezi ini adalah yang pertama, kita tadi membahas nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada lagi kita membuat keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol guru, yang mana yang paling ideal itu adalah menjadi seorang manajer bagi muridnya. Yang kemudian dikaitkan dengan segitiga restitusi, di mana kita di sini memecahkan masalah yang ada di murid itu melalui segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin itu saja Pak Mezi, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Ibu Lili. Terima kasih atas umpan baliknya, refleksinya tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentunya perasaan saya sangat bangga dan terima kasih banyak terhadap Bapak Ibu semuanya sudah bisa hadir di sini, sudah meluangkan waktunya untuk melakukan budaya positif atau pemaparan tentang budaya positif. Di sini ada kesimpulan, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Tentunya tadi kita belajar tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Saya harap kita sama-sama bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita berinteraksi dengan peserta didik, teman-teman sejawat, saling berkolaborasi bagaimana untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya rasa itu saja penampilan pemaparan yang saya tampilkan. Jika ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.